Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kita bersyukur sekali kepada Syekh ini, Syekh Profesor Dr. Abdullah Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, ya, sudah menyajikan buat kita 40 kaidah yang bagus sekali kita renungkan, kita tadabburi supaya menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Nah, tentu kita semua yang sekarang bukan cuma anak-anak, tapi kita semua menjadi bahagian cara kita mentadabburi Quran itu dengan mempelajari apa yang paling banyak kandungan-kandungan pokoknya yang insyaallah kita tinggalkan dulu yang lalu, ya, bagaimana perdukunan, bagaimana sihir, bagaimana sandro dan sebagainya, ya, amanlah kita untuk insyaallah. Kita mau masuk di kawaid ini, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sama-sama. Coba diulang. Sekali lagi. Ya, jadi inna sesungguhnya akramakum, yang paling mulia dari kalian. Jadi yang paling mulia, jadi akram ini superlatifnya. Ya. Yang paling mulia, bukan cuma pemulia saja, yang akram di antara kalian. Ya, sungguh yang paling mulia di antara kalian. Indallah, di sisi Allah, menurut pandangan Allah, menurut pandangan syariat. Dan ini pandangan yang paling tepat, ini pandangan paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, adalah yang paling bertakwa di antara kalian itu. Ya. Ya, memang dalam terjemahan kita itu belum baku itu kalian, masih kamu, semua damir ka dengan kum masih disamakan semua. Nah, kalau kita pilih terjemahan yang paling tepat, sesungguhnya, ya, yang paling mulia atau orang yang paling mulia di antara kalian, ya, di sisi Allah adalah atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Kita renungkan bacaan ini Mas sekalian supaya kita jangan salah menilai kemuliaan. Jangan kita batil dalam memberikan kemuliaan, tapi simpang di pikiran kita, mulia karena menurut Allah mulia, hina karena menurut Allah hina. Jangan biarkan pikiran kita itu berjalan sendiri tanpa dipandu oleh panduan wahyu. Mari kita masuk ke Mas sekalian. Apa ukuran kemuliaan itu? Adalah Allah meletakkan atqakum, yang paling tinggi prestasi hidupnya itu bukan dengan prestasi jahiliyah. Jangan lagi mengukur nilai-nilai keberhasilan, nilai-nilai kesuksesan, nilai-nilai kemuliaan berdasarkan nafsu, perasaan, dan pandangan-pandangan jahil dan pandangan-pandangan rendah. Cabut di pikiran-pikiran kita bahwa kemuliaan itu adalah prestasi takwanya. Ya, sehingga mas sekalian, kita akan menilai nanti orang-orang di dekat kita bergembira
karena ketakwaannya, dihormati karena kemuliaan ketakwaannya. Kita hari ini sekalian masih kadang-kadang mengukur seseorang dengan ukuran-ukuran ukuran jahiliyah. Di kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat bagus menjadi referensi kita. Di situ di kitab Al-Masail Al-Amril Jahiliyah, beliau menulis 128 yang sering sekali menjadi perkara jahiliyah. Salah satunya nanti adalah terlalu bangga dengan nasabnya, tidak menghargai kasabnya seseorang. Jadi nasab, keturunan, sehingga lahirlah dihormati karena puang, andik, petak, karaing, sayyid atau sayyidah atau apapun. Itu gelaran-gelaran yang dibuat oleh manusia sekalian, yang sama sekali tidak bisa disandarkan kepada kemuliaan seseorang. Dan antum jangan minder dengan nasab anda yang bukan andik, puang, petak, karaing itu, bukan. Karena bukan di situ nilai kita. Nanti kita akan lihat sekalian bagaimana Rasulullah itu betul-betul hadir memperagakan kehidupan ini dengan kaidah ini. Bagaimana Rasulullah SAW mengangkat itu tukang azan yang paling mulia, Bilal, seorang budak yang keturunan yang sangat tidak punya apa-apa. Usama bin Zaid, bagaimana seorang budak tetapi sangat dihargai sekalian. Maka cara-cara pandang orang-orang beriman itu beda cara pandangnya orang-orang jahiliyah. Nanti kita akan bawa di rumah tangga kita. Suami menghormati istri, istri memuliakan suami. Bukan lagi dengan perkara-perkara jahiliyah seperti uangnya, pangkatnya, jabatannya, pekerjaan duniawinya. Kalau kita itu menghormati orang begini dalam masih perseptif yang seperti itu, kita masih cara berpikir kerangka-kerangka jahiliyah. Menghormati suami kita karena kasih uang, kasih begini baru diakui sebagai suami yang baik. Itu cara berpikir jahiliyah. Bukan berarti bahwa tidak baik, tapi tidak menjadi standar utama. Kalau kita melihat pasangan kita semakin kuat beribadah, semakin istiqomah, menghasilkan rezeki yang halal, tidak berani membawa ke rumah rezeki yang haram, itu cara penilaian yang atqakum. Bagaimana memelihara waktu demi waktu yang tidak hanya sekedar menghasilkan nilai-nilai kemuliaan yang sifatnya nisbi dan relatif, yang tidak bukan dengan ukuran. Insyaallah nanti suatu saat, mohon maaf, anak kita jangan dikatakan tidak, belum pitu bekerja kodong, tidak ada pitu pekerjaannya kodong, karena dia cuma menghafal Quran. Pekerjaannya itu adalah apa pekerjaan anak? Hafizul Quran, hamilul Quran. Bertanya di mana anak tak kerja? Alhamdulillah dia pegawainya Allah. Kenapa? Banyak gajinya? Oh ya banyak. Jutaan? Terlalu kecil itu. Ratusan juta? Kecil. Dia adalah lebih mulia dari semua itu. Surga itu pekerjaannya anakku. Yang kisah apa kerjanya? Tidak ada pikodong. Ini menunjukkan ini kodong, menghinakan dirinya. Bawa Quran bilang kodong. Jangan mengatakan di mana kerja pengangguran. Tidak ada penghafis Quran itu pengangguran. Dia menjaga ayat-ayatnya Allah. Maka jangan didefinisikan kemuliaan hanya dengan dunia dan rezeki yang bersifat materi. Tolong bapak-bapak, jangan minder dengan anak-anak kita belum ada pekerjaannya. Pekerjaannya itu ketika dia bolak-balik dari rumah ke masjid, itu pekerjaan dia. Kayak bilang
Ya, ndak ada sekerjaku, ibu rumah tangga ji, ibu rumah tangga ji. Pekerjaan yang paling mulia itu wanita, ibu rumah tangga. Karena dari situlah dia menjadi sosok yang mendampingi istri suaminya dan mendidik anak-anak suaminya. Mohon Pak, jangan ibu terpengaruh dengan slogan-slogan hari ini, ibu rumah tangga ji. Seolah-olah itu kalau tinggal di rumah hina. Belum tentu yang di luar rumah itu mulia. Meskipun tidak juga selamanya jaminan yang tinggal di rumah itu kemuliaan. Ada seorang profesor yang berani mengatakan, saya resign dulu dari pekerjaanku karena ada anakku yang saya jaga. Saya tidak mau serahkan sama pembantu karena saya masih ada. Hebat itu seorang profesor. Nah, ini saya mohon Pak, mari kita coba. Yang keep minder kalau hanya prestasi-prestasi dunia yang hilang. Kalau hanya prestasi-prestasi dunia, sekarang tidak ada jaminan. Mari kita camkan ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian itu orang yang bisa menghasilkan waktunya, hasilnya ketakwaan. Pekerjaannya mengantarkan dia semakin takut kepada Allah. Semakin sibuk dia dengan kebaikan dan amal soleh. Itulah kebaikan dia. Berhenti Bapak Ibu kita menyimpan itu memori seolah-olah direktur tahu itu. Seolah-olah direkturnya itu yang menjadi mengalahkan itu atqakum. Ya, kita semua ini direktur di rumah kita. Suami itu direktur. Ya, yang mau menikah itu calon direktur. Kok tidak ada yang bilang apa pekerjaan tak? Ya, calon direktur. Wah, hebat. Apa perusahaannya? Perusahaan rumah tangga. Berapa penghasilannya? Akbaru minal jannah, lebih besar daripada dunia yang Bapak pikirkan. Karena saya akan antar anak tak di depan pintu surga. Saya akan garansi anak tak insya Allah aman kalau dibawa tanggung jawab saya. Coba. Betul. Yang kebilang anu je kodong. Anu je kodong. Tidak boleh penghafal Quran mengatakan kodong. Karena khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ini bapak-bapak yang ini bapak ibu yang selalu kerja profesional melayani umat dalam keadaan susah. PJTI khairukum anfa'uhum linnas, yang terbaik dari kalian yang bisa memberikan kebaikan di tengah umat. Nabi memberikan apresiasi yang terbaik. Masa kita minder dengan pekerjaan begitu?